Halo para trotters, gimana? Masih suka sesungguhkan pas nonton drakor? Lemah. Setelah saya tergelapkan oleh bermain PES dan juga sudah puas jalan-jalan dengan menaiki kendaraan roda 4 yang berjalan di lumpur atau yang biasa orang Inggris bilang off-road, saya akan kembali lagi dengan film-film Jackie Chan yang bikin kalian ngakak terbahak-bahak sampai sakit perut. Dan kali ini saya akan membahas film Jackie yang berjudul Rush Hour yang pertama yang dirilis tahun 1998. Tapi seperti biasa, saya meminta dan menghimbau para konsumen YouTube untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel kecil saya ini. Agar apa? Jelas agar dapur rumah saya bisa ngebul. Karena ketika saya melihat analisis YouTube saya dikejutkan dengan tulisan eksperimen yang amat sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup saya dari YouTube, yang menyatakan bahwa video saya dikurangi penayangannya dari rekomendasi beranda YouTube, yang mengakibatkan channel saya sangat amat sepi pengunjung. Jadi untuk kalian para penonton, tolong dibantu share. Dan tanpa menceritakan kesedihan hidup saya lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan adegan Jackie yang ingin menggagalkan sekelompok penjahat yang terorganisir, yang ingin menggelapkan barang berupa artefak langka dari Cina. Dan kelompok bersenjata ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Jun Tao, yang nanti kita akan lihat orangnya. Namun saat ini mereka semua dikomandoi oleh tangan kanan yang bernama Sang Il Bebengu Kena. Karena dia adalah orang yang jahat dan juga pikah sebelen, maka saya menyematkan gelar di nama depannya dengan gelar Sung. Jun Tao喺邊度？俊滔度度都係，冇喐啊！開槍！我已經捉到聲啦，所有人可以行。Scene pun kemudian berganti pada pesta perpisahan dari diplomat Hong Kong yang bernama Solohan yang akan dipindahkan ke Amerika Serikat, dan kita juga diperlihatkan dengan Thomas, diplomat asal Inggris yang ditugaskan di Hong Kong. Di sisi lain, Jackie sedang membujuk anak dari Solohan yang bernama Su Yang yang masih tidak mau ikut dengan sang ayah ke Amerika Serikat. Agar dia tidak rewel, maka Jackie memberinya kalung emas yang dibeli di pasar malam untuk Su Yang. Singkat cerita, setelah tiba-tiba 2 bulan berlalu, kita diperlihatkan karakter baru yang sedang bertransaksi bom dengan seseorang yang bernama Cliff, dan orang ini bernama James Carter. Namun, saat melakukan transaksi, tiba-tiba... Alright, take it easy, buddy. You don't want to do that. Oh yes, I do. Can't do that, buddy, alright? Hey, Joe! Hey! Alright, alright. Yang pada faktanya, James Carter ini adalah seorang LAPD atau Los Angeles Police Department. Ya, sekarang kita berada di Los Angeles. Singkat cerita, ketika pagi menjelang, kita diperlihatkan Solohan yang sedang ingin menjalankan tugasnya sebagai diplomat di hari pertamanya. Sekaligus hari pertama bagi putrinya masuk sekolah setelah sekian lama sekolah online. Namun pada saat dalam perjalanan, tiba-tiba... Ya, Su Yang diculik oleh pria yang kita sudah kenal yang bernama Sang.
yang tanpa alasan yang jelas ucuk-ucuk dia menculik anak kecil. Di sisi lain, Solohan mendapatkan kabar buruk tentang putrinya yang disampaikan oleh dua FBI yang bernama Ruth dan Whitney dan meminta Solohan untuk tetap tenang dan para FBI akan mengurus semuanya. Namun, karena Solohan sangat percaya dengan Jackie yang notabene adalah sahabatnya, dia juga meminta Jackie diikut sertakan dalam misi penyelamatan anaknya. Yang usut punya usut, Jackie sudah diterbangkan dari Hong Kong menuju AS. Namun, karena para FBI ini tidak ingin ada campur tangan dari Jackie, itu membuat para FBI menyuruh anggota LAPD untuk mengulur-ngulur waktu Jackie. Scene pun berganti pada Carter yang sedang berdebat dengan sahabat yang bernama Johnson. Bukan, ini Johnson Mobile Legend. Yang ini maksud saya. Karena aksinya semalam dalam menangkap penjahat tanpa melibatkan Johnson. Namun di sini Carter malah berbicara dengan congkaknya bahwa dia tidak butuh seorang partner dalam bekerja. Dan tak lama dari itu, Carter dipanggil oleh atasannya. Yang usut punya usut, dialah orang yang terpilih untuk menjalankan aksi mengulur waktu Jackie. Yang pada faktanya, di sini Carter ditipu oleh atasannya dengan mengatakan bahwa jasanya sangat dibutuhkan oleh FBI. Thank you, Cap. Woo! Hey, listen up! Dan saat sudah sampai, Carter baru diberitahu misi sebenarnya oleh para FBI yang membuat dia menolaknya. Namun dengan ancaman dari atasannya bahwa dia tidak akan digaji selama 4 bulan kalau menolak misi itu, maka Carter dengan sangat terpaksa melakukannya. Congratulations, Carter. Looks like you finally got yourself a partner. Singkat cerita, ketika Carter bertemu dengan Jackie, dia langsung mengulur-ngulur waktu Jackie dengan cara mengajaknya jalan-jalan. Namun Jackie yang ingin sesegera mungkin menyelamatkan Su Yang akhirnya lari dari Carter yang membuat kejar-kejaran pun terjadi. Okay, it's all right. FBI. All right. What? Get out! FBI, stop this bus. Hey, kid, get back in here. Sit in. Stop! Setelah berhasil tertangkap kembali oleh Carter, Carter pun memborgol Jackie dan meninggalkannya untuk membeli makanan sebentar. Namun ketika kembali, ternyata Jackie sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Jackie yang baru saja sampai ke tempat tinggal Solohan dengan tangan yang terhubung dengan setir mobil dihalangi oleh para FBI yang salah paham, sehingga terjadilah aksi-aksi menawan dari Jackie. He's gonna kill him. Is everything all right? Be safer on the side. He went over. Don't move! Lee! Mr. Russ. What? Come in, please. Singkat cerita, ketika malam hari menjelang, Carter pun tiba dan membuat para FBI yang memiliki rencana menjauhkan Jackie dari misi ini pun tidak bisa berbuat banyak. Namun, di sela-sela temu kangen antara mereka, tiba-tiba telepon berbunyi. Yang usut punya usut, telepon itu dari Sang, yang meminta uang tebusan sebesar $50 juta jika putri dari Solohan ingin selamat. $50 million? And who you think you kidnapped, Chelsea Clinton? Namun, karena telepon itulah akhirnya para FBI bisa menemukan posisi dari Sang, yang membuat para FBI langsung menggerebek tempat itu.
Jackie yang merasa curiga karena tidak mungkin penjahat yang meminta tebusan sebesar 50 juta dolar bisa ditangkap semudah itu, meminta para FBI itu untuk menarik lagi pasukannya. Namun dengan congkaknya mereka menolak. Dan tiba-tiba ya, itulah akibatnya jika tidak mau mendengar omongan dari Mamang Jackie. Di tengah-tengah akibat tingkah konyol dari Carter membuat Sang berhasil lolos. Namun kalau Sang lolos begitu saja, filmnya akan semakin rumit. Dan agar film ini tidak semakin rumit, Sang tidak sengaja menjatuhkan benda yang membuat Jackie dan Carter memiliki petunjuk baru. Singkat cerita, Jackie dan Carter mendatangi Johnson Mobile Legends untuk mengetahui benda apa itu. Yang usut punya usut, itu adalah remote untuk meledakkan bom C4, yang membuat Carter teringat kembali dengan penjual bom yang dia tangkap. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Jackie dan Carter pun segera meluncur ke TKP. Do yourself a favor, get rid of this guy, he's gonna get you killed. Thank you, man. Di sisi lain, Solohan dan para FBI kembali mendapatkan telepon dari Sang yang meminta dia menaruh uangnya di belakang restoran Cina jika ingin anaknya selamat. Kembali lagi pada Jackie dan Carter, sambil mengisi waktu luang mereka untuk menemukan waktu yang tepat untuk beraksi, mereka pun malah semakin dekat. Dan saat mereka sedang makan, Carter melihat Sang masuk ke restoran itu, yang membuat Carter meminta Jackie untuk menunggu di luar, karena mereka semua tidak mengenal Carter. Di dalam, Carter berpura-pura menyamar sebagai pengacara Juntao, yang membuat pegawai di sana malah curiga dan memberitahu kepada Sang. Dan disinilah semua terbongkar. Yang pada faktanya, Juntao adalah Thomas, sang diplomat asal Inggris. Brengsek kan bocah tua serakah ini. Dan Thomas memerintahkan agar mereka berdua tidak bisa keluar dengan selamat. Dan pasti di sini kita diperlihatkan adegan-adegan perkelahian yang memanjakan mata. Weh, 你过来一下。快！ Blackanese, we all the same. Oh, hey, man, wait a minute. Okay, you gonna kill me? Hold on, let's talk about this. Let's talk about this, man. Hold a minute. 动怒！来回平静。 Behind you! Freeze! We kick y'all ass. Singkat cerita, karena kekacauan itu membuat 3 hal penting terjadi. Yang pertama, Sang meminta tebusan naik menjadi 70 juta dolar yang akan diserahkan di acara pameran benda-benda kuno Cina nanti malam. Yang kedua,
Carter diberhentikan sebagai anggota FBI. Dan yang ketiga, Jackie dipulangkan kembali ke Hong Kong. Dan pada akhirnya anak dari Solohan mati karena Solohan ditipu oleh para penjahat. Dan para penjahat pun hidup dengan mewah atas uang tebusan itu. Enggak, itu cuma bercanda. Itu cuma karangan saya aja. Karena kejadian itu, Carter akhirnya sadar dan meminta bantuan kepada Johnson dan langsung menyusul Jackie untuk kembali menyelamatkan Su Yang. What are you doing here? Lee, what about the little girl? What about... Leave me alone. I mean, like, you could never understand. You prove me wrong. Singkat cerita, acara pameran itu pun diadakan. Dan di sana kita juga bisa melihat si Thomas ada juga di sana. Namun saat sedang berpidato, Carter membuat keributan agar para pengunjung di sana pada pergi dengan cara mengatakan bahwa di gedung itu ada bom. Dan disinilah akhirnya Thomas membuka kedoknya. Council Han, 6 blocks of C4 are wired to your daughter in a car outside. Over most of this exhibition was in the hands of a single private collector. Saat ketegangan sedang berlangsung, Carter pergi keluar untuk menyelamatkan Su Yang. Yang pada faktanya bom itu sudah dipasangkan kepada Su Yang yang membuat Carter melakukan tindakan yang tidak terduga yang akan membuat baku tembak tidak terhindarkan lagi. Push the button. What are you doing? I'm just playing along. Yeah, come on, push your button! Everybody up! Push the goddamn button. Push the goddamn button! Something being blowed up. And look at your little punk British ass. Where you going? Cover the console. No, no. It's okay. She's professional. Do you read? Yeah, take it over to the top. Been looking for your sweet and sour chicken ass. Wipe yourself off, man. You dead. Thank you, God. Hey! Be cool, man! Oh, shit! Thank you. Man, what the hell you doing? Di akhir cerita, kita diperlihatkan Carter yang mendapatkan liburan selama 2 minggu ke Hong Kong. Namun, Carter dihampiri oleh para FBI yang mengatakan dia direkrut sebagai anggota FBI. Namun di sini Carter menolaknya. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini membuat saya sangat merasa terhibur dengan aksi-aksi Jackie Chan dan Chris Tucker yang berperan sebagai Carter. Dan semoga kalian juga bisa merasakannya dari hasil editan saya. Tapi kalau ingin lebih puas, tonton aja film fullnya. Dan hikmah dari film ini adalah jangan jadi orang yang bermuka dua kalau kalian tidak ingin jatuh dari ketinggian seperti Thomas. Itu.